Selamat siang, perkenalkan nama saya Ubaldus KW dengan NIM 21 2020 115 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Topik pembahasan PPT kali ini saya mengambil judul yaitu bagaimana cara melakukan komunikasi dengan baik dan efektif. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari komunikasi. Jadi pengertian komunikasi itu merupakan pertukaran ide atau gagasan dalam kata-kata sederhana. Komunikasi dipahami sebagai kegiatan untuk mengirim dan menerima pesan atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk melihat pada ide-ide. Jadi menurut pakar, komunikasi telah memberikan gambaran yang beragam tentang definisi komunikasi. Seperti John R. Wenbrook dan William W. Wilmot dan kawan-kawannya ini, mereka menjelaskan ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi. Yang pertama itu komunikasi sebagai tindakan satu arah atau one way, yang dimana atau yang artinya memberikan pada penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik. Kita ambil contohnya itu dalam organisasi privat, yaitu perusahaan yang dimana menyampaikan pidato oleh manajer kepada bawahan. Contoh lainnya kita ngambil dalam militer, yang dimana menganut sistem komando, para prajurit harus menuruti apa yang diinginkan atasannya tanpa adanya sanggahan. Kedua itu komunikasi sebagai interaksi, yang artinya itu saling mempengaruhi serta menyertakan sebab akibat atau aksi reaksi yang arahannya bergantian. Dan terakhir itu mengenai komunikasi sebagai transaksi atau transaksional, yang dimana proses kooperatif yang memiliki arti pengiriman dan penerima, sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Jadi mengapa sih kita perlu berkomunikasi? Karena komunikasi itu mempunyai fungsi, yaitu ada 4 fungsi. Pertama kita akan membahas tentang komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu fungsinya untuk mensyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri dan aktualisasi diri. Tidak hanya itu, pembentukan konsep diri merupakan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan itu hanya kita. Dan itu kita dapatkan melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Pernyataan eksistensi diri, yang artinya orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis, untuk memahami kebutuhan dalam rangka kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Kedua itu komunikasi ekspresif. Jadi komunikasi ini tidak otomatis atau bertujuan mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan sejauh komunikasi merupakan instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut itu dapat disampaikan melalui kata-kata verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini dapat dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok. Ketiga itu komunikasi ritual. Komunikasi ini nih seperti ritual-ritual atau upacara-upacara yang sering dilakukan oleh suatu komunitas. Contohnya itu rites of passage, yaitu upacara kelahiran, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, bahkan kematian. Contoh lain kegiatannya yaitu olahraga seperti olimpiade, piala dunia dan lain-lain. Dalam acara-acara tersebut itu orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Dan yang terakhir itu komunikasi instrumental, di mana komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, bahkan mengubah sikap dan keyakinan. Tidak hanya itu, komunikasi instrumental juga mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan untuk menghibur entertain. Jika diringkas, tujuan-tujuan tersebut itu dapat disebut membujuk atau bersifat persuasif. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan, to inform, mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara itu menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan itu akurat dan layak untuk diketahui. Selanjutnya itu bagaimana sih komunikasi yang baik dan efektif?
Jadi, agar komunikasi ini berhasil, kita harus mencapai sasaran dengan feedback atau respon balik dari para pendengar dengan tujuan individu berkomunikasi. Tidak hanya itu, kita juga itu menggunakan bahasa dan alat komunikasi yang mudah dipahami kedua pihak. Contohnya itu saat kita dalam menulis memo yang di mana saat menulis pesan harus secara singkat dan padat. Tulis saja langsung pada hal-hal pokok yang ingin kamu sampaikan. Bahasa yang kamu gunakan harus mempertimbangkan sejauh mana keakraban dan kedekatan kamu pada orang-orang yang akan diberikan pesan. Cantumkan juga nama kamu secara jelas pada memo tersebut, agar memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, cantumkan nama orang yang kamu tuju agar memo tersebut tidak salah sasaran. Timing yang tepat untuk berkomunikasi. Nah, merencanakan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Ada 5 hukum komunikasi yang baik dan efektif. Pertama, kita akan membahas tentang respect. Nah, jadi respect itu merupakan sikap yang menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap yang saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kinerja. Kedua itu kita membahas tentang empati. Empati sendiri itu merupakan kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapkan oleh orang lain. Salah satu persyarat utama untuk memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Jadi, dengan memahami empati dan mendengar orang terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang diperlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Jadi rasa empati ini akan memampukan kita untuk menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar atau bersikap perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun yang sikapnya itu bersikap positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang audible. Jadi, audible dimaknai dapat didengarkan atau dimengerti. Pesan itu harus disampaikan melalui media atau delivery channel hingga dapat diterima oleh penerima pesan. Jadi, hukum audible ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu, baik audio visual yang akan membantu agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang tepat diterima oleh penerima pesan. Keempat itu kita akan membahas tentang clarity. Clarity sendiri itu merupakan kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berbeda. Jadi clarity itu dapat juga berarti keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan akan menimbulkan rasa percaya, yang artinya dalam bahasa Inggris itu trust dari penerima pesan. Dan yang terakhir itu kita membahas tentang humble. Humble itu merupakan sikap yang rendah hati, toh. Jadi sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan rasa menghargai orang lain, yaitu diawali dengan sikap rendah hati. Termasuk dalam sikap yang humble, dalam komunikasi yaitu sikap menghargai atau mendengar dan menerima kritik. Tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, pengendalian diri, dan yang terpenting itu kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi kali ini, yaitu kemampuan menerapkan teknik komunikasi yang efektif itu memerlukan latihan dan kepekaan serta ketajaman perasaan. Karena komunikasi terjadi tidak dalam kemampuan, tetapi dalam dimensi nilai. Waktu dan ruang yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi bagi klien dan juga kepuasan bagi kita. Jadi komunikasi juga akan memberikan dampak bila dalam penggunaannya diperhatikan sikap dan teknik komunikasi. Hal lain yang cukup penting diperhatikan adalah dimensi hubungan.
di mana dimensi ini merupakan faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney, yaitu semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Jadi, saya mengartikan jika saya dan Anda itu mempunyai impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian saya dan Anda pasti bisa kita wujudkan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih.